Jangan lupa subscribe, like, and share. Belum pernah beli mobil cash, sekarang dikasih gratis. Nih, ini sebentar lagi Pak Jero, mungkin pertemuan yang akan datang misalkan saya datang kemari Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan bergerak menuju Dumai dan akan menyeberang ke Rupat untuk membina tim. Doakan kami selamat dalam perjalanan dan mudah-mudahan bisa kuat makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sudah masuki gerbang tol Dumai Pekanbaru. Kita arah ke Dumai, insyaallah nanti langsung siang akan nyebrang ke Rupat. Ini perjalanan diperkirakan lebih kurang 1,5 jam. Kita akan sudah sampai di kota Dumai. Mohon doanya, dan kami ada beberapa orang tim yang ada di belakang. Nah, mudah-mudahan perjalanan ini diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Go berkah, no riba. Sampai di kota Dumai dan insyaallah sebentar lagi kita akan nyebrang ke Rupat. Santap siang dulu di rumah makan ikan bakar Pondok Baraso di kota Dumai. Ini ada kampung kuliner di seberang. Ini luar biasa. Oke, lanjut. Dua berkah no riba. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli al-ayama ba'du.
Yang kami hormati orang-orang tua, tokoh ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan ini, dan kepada bapak-bapak, saudara yang insya Allah dimuliakan Allah, wabil khusus yang kami muliakan, yang kami banggakan, Saibul Bait Pak Sailan yang sudah bersusah payah untuk mempersiapkan acara ini dari beberapa hari yang lalu, sudah komunikasi dengan kami sehingga kami sampai di tempat ini. Bersyukur kita kepada Allah SWT atas rahmat dan hikmahnya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa hadir berkumpul bersilaturahmi di tempat kediaman Saibul Bait Pak Sailan di rumah yang insya Allah dimuliakan Allah ini. Kemudian selawat dan salam tanpa pula kita aturkan buat junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang dipilih nanti di hari yaumul qiyamah yang kita harapkan pertolongan dan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan ini kami ucapkan lagi sekali lagi terima kasih kepada Mas Sailan yang telah bersusah payah tentunya untuk mempersiapkan acara ini sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan ini. Baik, sebelum panjang lebar saya menjelaskan tentang apa sebenarnya maksud dan tujuan kita untuk hadir di sini. Yang pertama kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Edison, pekerjaan sehari-hari sebagai PNS Pak di Pemda Pelalawan. Dan di sela-sela waktu saya menyempatkan untuk mengisi berapa banyak acara yang di Rupat ini kali kedua. Dari beberapa bulan yang lalu kami ada di Gang Bugis ya, nggak salah Gang Bugis ada Pak ada kepala sekolah itu yang juga sudah menjadi bagian dari perusahaan kita. Kemudian Pak Zikram, ini Pak Zikram ini juga Pemda Pelalawan. Kemudian ada beberapa mitra, Pak Herman yang pakai baju batik, itu Pak Kaca yang pakai tas selendang. Ini ada tim kreatif kita, Pak Bino yang hadir pada kesempatan ini. Nah, jadi perjalanan kami sebenarnya kami sudah start dari Ba'da subuh tadi menuju kemari, tetapi dalam perjalanan hujan tidak pernah berhenti. Mudah-mudahan ini menjadi rahmat dan berkah. Amin. Kemudian tadi di pintu tol CBA-nya kami tidak keluar di pintu itu, tetapi salah jalan sehingga kita keluar ada 40 kilo lagi dari situ. Itu sudah membuat keterlambatan. Belum lagi tadi istirahat makan dan lain sebagainya. Dan bersyukur sekali kita masih bisa hadir pada kesempatan ini. Dan kami sekali lagi mohon maaf ya sebesar-besarnya atas keterlambatan ini, dan juga mohon maaf sebesar-besarnya juga apabila nanti dalam penyampaiannya ada yang hal-hal yang kurang berkenan. Nah, Bapak-bapak sekalian yang kami hormati dan yang kami muliakan, berapa bulan yang lalu Mas Sailan sudah ada lebih kurang 2 mingguan ya, paling tidak ada kita komunikasi dengan kita untuk mempersiapkan acara ini. Jadi memang itulah misi kita. Setiap ada yang sudah bergabung di PTPS atau menjadi mitra, itu kita punya tanggung jawab untuk memberikan pembinaan, karena bukan hanya sekedar memahami tentang pokoknya, tetapi jauh lebih penting sebenarnya kita adalah mengembangkan misi dakwah. Mana misi dakwah ini kita menyampaikan kepada saudara-saudara kita bahwa visi perusahaan PTPS, PT perusahaan ini namanya PTPS, PT Bandung Ekosinergi Teknologi, yang sekarang berubah nama menjadi Corporation Syariah. Yang dulu perusahaan ini namanya Eco Racing di awal, dan itu sudah lebih kurang 3,5 tahun yang lalu, dan sudah sampai ke mancanegara. Nah, satu-satunya perusahaan direct selling yang sudah sampai ke mancanegara adalah perusahaan PTPS. Bapak-bapak sekalian, saya pada kesempatan ini tidak bermaksud menggurui atau apalagi mengajari bapak-bapak, tapi lebih kepada sharing informasi. Ya kan, kalau sekiranya informasi ini berguna, tentu
kami juga sangat senang hati karena perjalanan kami juga cukup jauh dan kami tentunya ini mudah-mudahan menjadi amal ibadah buat kami karena sudah sampai ke desa Bapak-Bapak, desa Sukarjo Mesin nih, yaitu perjalanan juga cukup jauh ya. Nah, tadi kami mobil ditinggalkan di seberang karena mengingat antri. Kalau kemari mungkin mungkin bisa malam sampainya. Nah, gitu. Kalau pulangnya nanti juga bakal antri ya. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Ini adalah company perusahaan atau profil perusahaan yang namanya PT BES. Ya, PT BES ini ada company profilnya, itu alamatnya di Surapati Core di Kota Bandung. Nah, saya kebetulan sudah 4 kali sampai ke perusahaan ini. Nah, kemudian ini visi dan misinya perusahaan ini untuk Bapak-Bapak dan Ibu ketahui, itu menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Kemudian menjadi perusahaan penjualan langsung yang terbesar dan terbaik di Asia Tenggara. Ini mimpinya, ini visinya perusahaan pada waktu itu, dan alhamdulillah sekarang perusahaan ini sudah meraih peringkat berapa ribu perusahaan direct selling yang ada di Indonesia. Ini sudah mendapat sertifikat ISO dan kemudian juga mendapat pertemuan grup terbesar, kemudian penjualan terbesar, juga omset terbesar ini di perusahaannya. Kemudian misi lainnya adalah melahirkan 1000 miliarder setiap tahunnya. Ya, kadang nanti saya akan cerita panjang lebar. Dan misi terbesarnya adalah bagaimana mengajak umat terbebas dari hutang dan riba. Karena mohon maaf kepada bapak-bapak, para kiai-kiai, bapak ulama, ustaz-ustaz, buya-buya di sini ya. Karena di beberapa seminar kami hadir, kadang ada 500, ada 300, 400 orang di hotel. Itu kita tanya saudara-saudara kita yang tidak mempunyai hutang, silakan maju ke depan. Nah, ternyata yang maju itu hanya 2-3 orang saja. Artinya kita hampir rata-rata sudah berhutang. Dan Febrian Agung adalah ini, ownernya adalah umurnya masih 37 tahun, kaya raya, rendah hati, tawaduk, dan investasi akhiratnya sudah tak terhitung. Berapa puluh masjid yang sudah dibangun. Sekarang menyekolahkan santri taktis lebih dari 100 orang, itu menjadi anak asuhnya sendiri. Dan untuk biaya masuk di rumah taktis itu 17 juta, itu ditanggung oleh Febrian. Ini owner perusahaan ini. Jadi anak tukang super damri yang sekarang menjadi kaya raya dan bermanfaat bagi banyak umat. Ini PT BES. Kemudian legalitas kita juga sudah lengkap, terdaftar di Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Kemudian juga ada sertifikat halal produk. Nanti kan saya ceritakan produk, karena ada produk ini bukan hanya eco farming. Produk kita itu tidak tunggal, tapi lebih dari 50 produk yang sudah masuk, dan rata-rata seleksinya luar biasa ketat untuk bisa bagaimana bermanfaat bagi kita semua. Kemudian karena perusahaan ini adalah perusahaan direct selling, dan direct selling itu atau namanya PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. Jadi setiap orang yang bergabung di sini mempromosikan atau menjual kepada orang lain, perusahaan memberikan reward atau bonus. Ada bonusnya 14 macam yang ada di perusahaan ini. Ada bonusnya, bonus harian, ada bonus mingguan, ada bonus bulanan, dan bonus reward. Jadi bapak-bapak sekalian, ini yang mungkin yang sepintas dulu saya sampaikan. Nah, bagi kawan-kawan mungkin belum, yang Mas Sailan yang pahamnya belum banyak tentang ini gitu ya. Tapi pembelajaran kita atau nanti pembekalan kita tidak bisa tuntas satu hari, karena berbulan-bulan pun ini nggak tuntas-tuntas gitu. Tapi pentingnya di sini kami lebih kepada pengen berbagi bahwa sebenarnya yang kita ketahui selama ini pemakaian pupuk kimia di tahun 2022 atau 2021 akhir ini tren sawit harga tertinggi sepanjang musim atau sepanjang ada sawit di Indonesia, ya kan, harganya mencapai di pabrik itu lebih dari 3.000-an gitu kan. Kemarin sempat anjlok 1.000, kemudian ada masalah MDO, kemudian bisa stabil kembali. Jadi bapak-bapak sekalian, nah persoalan yang klasik yang kita bawa 70% sebenarnya biaya operasional sawit itu terletak di biaya pemupukan. Nah, tapi yang kita tahu juga bahwa hanya sekitar 30% saja pupuk kita, apalagi masyarakat,
yang dipupuk secara maksimal sesuai dengan kebutuhan. Ada yang dibiarkan tumbuh alami, dan itulah bersyukurnya kita di tanah yang subur ini, nggak dipupuk pun dia masih bisa menghasilkan. Nah, kami pengen menggiring kita semua bagaimana kita menggunakan pupuk ini. Biayanya lebih irit 70% daripada menggunakan pupuk kimia. Nah, kemudian biaya yang ini akan kita informasikan terus-menerus ke kawan-kawan kita. Nah, apakah pupuk ini sudah diuji coba? Nah, sudah banyak terbukti, ya kan? Sudah banyak terbukti kesaksian-kesaksian orang yang sudah pakai pupuk eco farming, itu sudah ribuan kesaksiannya. Nah, saya sendiri kebetulan mitra saya ada Bupati Pelalawan, itu juga sudah membuktikan dan bergabung. Sayangnya hari ini karena kita pertemuannya siang, saya harusnya menampilkannya dengan slide atau proyektor supaya nampak siapa-siapa yang menggunakan, mungkin kalangan apa saja yang sudah menggunakan. Jadi kalangannya sudah tidak terbatas. Kalangannya bukan hanya orang-orang awam, tetapi juga termasuk korporat yang punya perusahaan-perusahaan yang kayak di Kalimantan kemarin sekali pembelanjaan itu 86 miliar. Nah, tapi itu pun sebenarnya sudah sangat irit, bisa irit sampai 75% bagi perusahaan itu sangat menguntungkan. Nah, kami hanya ingin berbagi itu kepada bapak-bapak sekalian. Ini produk kita ini, produknya ada 3 jenis pupuk. Nanti kita bisa tanya jawab ya. Bisa 3 jenis pupuk yang ada. Yang pertama, yang ini pertama kali di launching. Dulu perusahaan ini hanya menjual penghemat bahan bakar. Nah, kemudian karena sistemnya sangat luar biasa, ada produsen-produsen yang bergabung dengan kita, sehingga pupuk ini juga masuk. Nah, pupuk ini, eco farming ini sebenarnya isinya hanya 300 gram, tapi kandungannya adalah 150 sampai 179 miliar bakteri yang ada, bakteri positif yang ada di dalam kandungan eco farming ini. Nah, kemudian, kenapa tanah kita subur, ada tanah-tanah kita yang juga gersang? Karena persoalannya kita tidak tersukupi unsur hara. Nah, unsur hara dari sawit ini sebenarnya kalau kita pakai urea biasanya unsur N-nya itu 42 atau 45% ya, nitrogennya. Dari urea itu 42, berarti ada 58% itu adalah residu atau sampah. Nah, kemudian urea kalau pakai jangka panjang itu juga akan 15 hari terjadi penguapan dalam sebulan itu. Nah, artinya kalau kita masukkan dosisnya 1 kilo itu belum tentu setengah kilo. Padahal dari setengah kilo itu ada 50%-nya juga residu. Nah, tapi itulah yang kita pakai selama ini. Nah, kemudian sebenarnya kandungan pupuk di piringan kita itu masih cukup banyak, tetapi dia tidak bisa terurai karena pupuk ini bisa terurai karena adanya unsur air, adanya unsur pencahayaan udara atau matahari, sehingga bisa baru termakan oleh tanaman itu secara keseluruhan. Apabila misalnya kita pupuk pada musim panas atau kemarau, katakanlah kita pupuk urea di musim kemarau, ini terjadi dalam waktu 2 minggu ini pelepahnya bakal kuning, yaitu itu karena ada kimia. Nah, unsur N yang ada di sini hanya 2%, tapi dia mampu menyerap 80% unsur N yang ada di udara. Inilah hebatnya pupuk eco farming ini. Nah, kandungannya eco farming ini ada 13 unsur, terdiri dari unsur makro, NPK, nitrogen, fosfat, kalium. Ini ada unsur NPK-nya. Kemudian apakah tanaman kita ini cukup dengan itu? Enggak, masih ada pupuk-pupuk makro yang mikro yang juga dibutuhkan oleh tanaman. Jadi Bapak-bapak sekalian, dengan memakai eco farming ini kita akan bisa irit 70% dari pemakaian pupuk. Saya ambil contoh begini. Ini pupuk eco farming. Dan ini kimia ya, saya tidak bicara apa. Nah, kemudian kimia ini kandungannya adalah NPK. N-nya itu adalah nitrogen, atau katakan di sini ada urea gitu ya. Kemudian fosfatnya itu, ini ada fosfat atau SP36 atau TSP dan lain-lain. Kemudian kaliumnya itu ada pupuk KCl
dan lain-lain, gitu ya. Nah, kalau kita pakai pupuk kimia yang seperti ini biayanya kosnya cukup besar. Saya contohkan dulu ini. Kita anggap 132 pokok sawit. Kalau ini harus terpenuhi unsur ini kan? Kalau untuk pemupukan 132 pokok, kalau kita kalikan dosisnya 2 kg, ini cerita ideal ya. 132 pokok kali 2 kg sama dengan lebih kurang 260. 260 gram itu dibagi 50 sama dengan lebih kurang 5 sak. 5 sak ini berapa harga urea sekarang? Anggaplah 400.000 ya. Sudah dapat 500-an ya. 500.000. Berarti ini biayanya 2.500.000 per 3 bulan. Per 4 bulan ya. Per 4 bulan. Nah, kemudian gitu juga 132 pokok. Ini urea. Ini ya, unsur N tadi, kemudian yang T yang ini, 2 pokok, ini kalau dosisnya 2 kilo, 260, 50, 5 sak, kali 500 saja kita anggap rata-rata, berarti 2.500.000. Kemudian unsur kaliumnya juga lebih kurang 3 jutaan ini, lebih kurang kalau KCL sekarang yang Kanada ya, ini 3 jutaan. Berarti biaya yang kita keluarkan itu lebih kurang 8 jutaan. 8 jutaan per 4 bulan. Artinya melebihi 10 juta yang akan kita gunakan dalam setiap bulannya. Nah, produksinya, pemakaian kimia jangka panjang itu juga akan mematikan akar. Dia tidak akan bisa terserap sempurna, makanya akan terjadi sedimen, residu yang ada di apa itu. Nah, kalau kita menggunakan eco farming, maka eco farming ini bisa sebagai restorasi memulihkan kembali tanah, ya kan? Makanya 2 minggu setelah pakai eco farming, itu tai-tai cacing itu sudah mulai, tanahnya sudah mulai gembur. Nah, pakai eco farming. Nah, terus eco farming berapa sebetulnya bisa penghematan? Nah, kami mencontohkan begini, kalau pakai eco farming di bulan pertama ini kita ambil 4 box, di bulan kedua kosong, di bulan ketiganya 2 box, di bulan ketiga 4 kosong, di bulan keempat ini kosong, di bulan ke 1, 3, 5, 7, 9, ya kan? Ini 2, ini kosong, ini 2. Ini berarti 8, 10 di bulan 11, ini kosong di bulan 12, 2. Artinya biaya yang bisa kita dapatkan di sini dengan 12 box itu sudah sangat maksimal sekali. Nah, harga per boxnya itu 250.000. 250.000 jika kita tidak member, atau harganya lebih kurang 3 jutaan. Nah, kalau kita menjadi member, ini 3 jutaan kan biayanya. Kalau dibandingkan dengan sini terjadi pengiritan. Kemudian dia juga mampu menaikkan produksinya itu 30 sampai 70%. Mengirit biaya 70% dan meningkatkan produksi 30 sampai 70%. Nah, mengatakan tanah kita baik atau tidak itu perlu ada uji dengan alat ukur pH. Nah, pH kita ini. Jadi selama ini sawit kita nggak bagus-bagus, di pupuk juga nggak bagus-bagus. Persoalannya di mana? Persoalannya kita nggak tahu tanah kita itu tidak mampu menyerap pupuk. Ketika kandungan pH-nya itu di bawah daripada 5, itu berapapun pupuknya dimasukkan dia tidak akan terurai. Nah, itu persoalannya. Jadi kalau misalnya tanahnya itu keras, kemudian pH-nya di bawah 5, itu diusahakan di dolomit terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Jadi biaya yang kita keluarkan hanya 3 juta. Tetapi kalau kita menjadi mitra, ya kan, 12 box itu harganya cuma 2.100.000. Nah, 2 juta ini kita bermitra.
bermitra, kita daftarkan apa-apa persyaratan untuk menjadi mitra itu kita daftarkan, ada KTP, ada buku rekening, kemudian ada ahli waris, kemudian nomor KTP, pokoknya lengkap-lengkap datanya, ya kan? Nah, tujuannya apa kalau kita menjadi mitra? Ketika kita menjadi mitra, kita dapatkan 12 box di awal, kemudian dapat buku flipchart gambar panduan. Nah, kemudian nanti ada panduan buku juga. Maka 12 box itu nilainya cuma 2.100.000. Nah, kalau misalnya ini kita 3 juta, berarti selisihnya ada 900.000. Ya, 900.000. Nah, jadi di sini ada juga pilihan paketnya. Bagaimana untuk menjadi mitra? Kita dapatkan belanja dengan 2.100.000. Kemudian apa yang kita dapat berikutnya? Ya, kita belanja 2.100.000, kita sudah dapat keuntungan 100.000. Maka setelah kita menjadi mitra, ada namanya ini belanja FO, belanja pertama. Kemudian ada belanja RO. Belanja RO itu belanja ulang. Nah, kalau kita belanja misalnya belanja ulang satu paket, ini biayanya cuma 1.550.000. Kita dapatkan produknya senilai 3 juta. Jadi ini yang kita dapatkan. Jadi keuntungannya sudah 50%. Begitu. Nah, kemudian syarat-syarat bergabung tadi sudah saya sebutkan nih, paketnya itu ada satu priority atau ini 31 paket, namanya priority. 50.000 kita dapatkan produk senilai 9 jutaan. Nah, kemudian satu basic biaya gabung itu yang 2.100.000 tadi, dapatnya 12 box untuk 1 hektar ya, 12 box. Nah, kemudian ini biayanya 2.100.000. Kita dapatkan produk senilai 3 juta. Nah, gitu Pak. Nah, apa keuntungan kita menggunakan priority? Nah, priority ini adalah paket tertinggi, artinya kita sudah menjadi stokis. Jadi kita sebenarnya butuh orang yang di sini kalau bisa ada yang gabungnya stokis. Nah, stokis itu nanti jadi produk itu nggak perlu lagi ke kelinci, produk itu sudah tersedia di sini. Nah, jadi setiap pembelanjaan itu misalnya orang belanja FO, kita tinggal order pinnya, barangnya kita kirim di sini, barang kita yang ada itu yang kita kasihkan ke konsumen. Nah, seperti itu. Jadi biayanya 62 juta. Nah, kalau kita priority, setiap pembelanjaan satu paket kita dapat 65.000. 65.000. Andai kata 10 paket satu hari orang belanja paket FO itu dapatnya 650.000. Ini di luar manfaatnya. Manfaatnya tadi sudah saya ceritakan di awal. Kalau misalnya bisa menghemat sampai 70% dan menaikkan produksi 30-70%. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tinggal kita hitung berapa kebutuhan kita. Misalnya kebunnya ada berapa hektar, tinggal kita hitung. Berarti 1 hektarnya per tahun itu butuhnya 12 box. Modalnya cuma 2.100.000. Nah, tahun kedua kita mau mengumpul lagi, itu biayanya tinggal 1.500.000. Nah, dan bisa gratis. Nah kan, bisa gratis. Kenapa bisa gratis? Dengan bergabung misalnya, kita pakai 2.100.000 tadi, kita sudah mendapat ID member. ID member itu ketika kita mensponsori orang lain. Misalnya Bapak siapa nama Pak? Nah, Pak Burhan mengajak Pak Sailan, ya kan? Nih, Pak Sailan itu adalah mitra Bapak. Jadi Bapak yang mengenalkan ini oleh perusahaan yang mengenalkan itu dibiayai, diberikan bonus sponsor. Misalnya nih, ini Pak Burhan, terus dia mengajak si A. Nah, ini Pak Burhan tadi mengajak si A, maka ini dapat bonus sponsor 400.000. 400.000 kapan dibayar? 1 hari. 1 hari. Nah, kalau ternyata si A ini bergabungnya paket 3 paket, maka Pak Burhan dikalikan 400.000 kali 3, ini 1.200.000. Ya kan? Kalau dapat misalnya di sini ada bergabung reguler lagi, Pak Burhan sudah gratis pokoknya. Itu. Nah, kemudian apa lagi yang kita dapatkan? Pembelanjaan ulang kita sudah hemat 50%. Ya kan? Produknya senilai 3 juta, tapi kita belanjanya 1.500.000. Seperti itu. Nah, kemudian di sini setiap terjadi satu jaringan, ini namanya grup begini ya.
terjadi satu di kiri dan satu di kanan. Ini kan 3 di kiri dan 3 di kanan ini. 3 di kiri, ini 3 pasang ini kali bonus ada namanya bonus sponsor. Sponsor itu per paketnya kali 400.000. Kalau misalnya bergabungnya, ada yang jumpai Pak Burhan, bergabungnya priority. Udahlah, saya topik sawit ini saya butuh supaya. كل القلوب إلى الحبيب تميل